Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Bit, jumpa lagi dengan saluran berbagi informasi dan tutorial sederhana. Kawan Bit, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah gambar bitmap. Aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah Adobe Photoshop CS6 yang tampilannya paling tidak seperti di layar ini. Oke, untuk memulai aplikasi pengolah gambar bitmap ini, ya, pertama kita harus memunculkan lembar kerja terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggunakan menu pada menu bar, yaitu menggunakan menu file lalu pilih new. Nah, di sini akan muncul suatu kotak dialog yang berisi kurang lebih seperti ini, ya. Yang pertama itu ada name, di mana secara default itu berisi tulisan Untitled Strip 1. Nah, Untitled Strip 1 ini bisa kita ganti sesuai dengan eh, file yang akan kita edit, ya. Nah, name Untitled Strip 1 ini dia akan menjadi identitas ketika kita menyimpan dokumen yang sedang kita gunakan ini. Misalkan kita akan memberi nama dengan nama latihan editing foto, ya. Jadi ketika kita simpan dokumen ini, maka secara default namanya adalah latihan editing foto.psd. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yang lainnya adalah di bagian size, ya. Di sini ada custom, kita bisa memilih apapun, ya, mau menggunakan film, video, mobile device, web dan lain-lain, tapi by default itu adalah custom. Saya juga akan menggunakan custom di sini karena kita hanya akan menggunakan editing foto ataupun gambar di dalam aplikasi Photoshop ini. Nah, di sini ada ukuran width dan juga height serta resolusi, dimana untuk measurementnya kita bisa memilih ataupun menentukan sendiri, ya. By default itu pixel, tetapi selain pixel ada juga inci, sentimeter, milimeter, poin, pikas maupun kolom, ya. By default yang namanya ukuran gambar kita menggunakan pixel, ya. Misalkan kita menggunakan ukuran lebarnya 720 pixel kali tingginya 480 pixel. Sedangkan resolusinya supaya lebih baik kita bisa perbesar, karena untuk ukuran 72 pixel per inci itu cukup kecil untuk resolusi gambar. Saya akan naikkan menjadi 300 pixel per inci. Perlu diperhatikan bahwa yang namanya resolusi ini akan berpengaruh pada kapasitas dari file. Semakin besar resolusi, maka kapasitas filenya pun akan semakin besar. Tetapi dengan itu, maka kualitas gambarnya pun akan semakin baik. Seperti itu. Kemudian untuk color mode-nya, ya, kita bisa memilih RGB, CMYK, bitmap, grayscale ataupun lab color. Ya, untuk aplikasi bitmap, ya, kita bisa menggunakan pilihan yang RGB color, kecuali nanti kalian akan rubah menjadi vektor, ya. Kalian semua bisa memilih yang CMYK color, ya. Tapi untuk sekarang ini karena kita akan mengolah berupa gambar bitmap dan hanya akan dinikmati di dalam monitor, maka kita memilih yang RGB color. Sedangkan untuk kedalaman bitnya kita bisa memilih 8, 16 dan 32 bit. Ini juga sama, semakin tinggi jumlah bitnya maka kapasitas filenya akan semakin besar dan kualitas gambarnya pun akan semakin baik. Ya, saya akan memilih yang paling baik walaupun nanti konsekuensinya untuk kapasitas filenya akan semakin membesar. Oke, saya pilih yang 32 bit. Oke. Lalu ada background content. By default adalah white, tapi kita juga bisa memilih background color dan juga transparan. Untuk background color, dia akan menyesuaikan dengan warna background yang terdapat di toolbox ini, ya. Ketika dia mau berwarna hitam ataupun putih, maka kalau kita memilih background color dia akan menyesuaikan, ya. By default saya akan memilih putih terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa memilih menu oke. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk lembar kerja dari aplikasi Photoshop. Nah, dalam aplikasi Photoshop ini, ya, ada beberapa hal yang perlu saya kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, di atas ini ada yang namanya menu bar. Lalu di bawahnya ada option bar. Sebelah kiri ada toolbox. Kemudian di sebelah kanan ini ada palet. Oke.
Untuk menubar, ini layaknya menubar seperti pada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sedang di bawahnya ada option bar. Untuk option bar ini, dia akan aktif dan menyesuaikan dengan toolbox yang sedang diaktifkan oleh kita. Ya, jadi ketika kita memilih tool yang ada di dalam toolbox ini, maka option bar akan menyesuaikan fungsi dari masing-masing tool yang sedang aktif. Kemudian kalau yang ini sebelah kiri, ini adalah toolbox. Toolbox ini kita gunakan untuk editing ataupun manipulasi objek. Kemudian yang di sebelah kanan ini, yang aktif ini ada yang namanya layer. Layer ini adalah tempat di mana kita meletakkan objek, ya. Karena dalam Photoshop setiap objek akan berada pada layer-layer yang berbeda. Kemudian di bawah ini ada yang namanya palette color. Ini untuk memilih warna. Lalu untuk menyimpan hasil editing di Photoshop, kita bisa langsung menggunakan menu file save as, ya. Kemudian format defaultnya adalah PSD. Oke, kita bisa coba untuk menyimpan. Ini by default sesuai dengan kita yang setting di awal tadi, yaitu latihan editing foto. Untuk format gambarnya by default adalah PSD. Lalu kita tekan tombol save untuk menyimpan. Oke, ini basic yang harus diketahui ketika kita menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan toolbox pada Photoshop. Kita akan mencoba masing-masing tool, fungsinya itu seperti apa, ya. Untuk mencoba tool ini, saya akan langsung menggunakan sampel gambar untuk mempraktekkan penggunaan masing-masing tool. Kita ambil dulu gambar yang ada di komputer, ya, dengan cara membuka menu file lalu open. Oke, saya akan coba masuk ke drive saya. Oke, saya gunakan gambar ini, ya. Nah, di sini. Nah, ini ada salah satu sampel gambar, ya, brand tentang color. Oke, kita akan menggunakan toolbox, ya, one by one, ya. Sebelumnya saya coba drag dulu, tapi sebelum kita drag dari file ini ke dalam file yang tadi kita siapkan, kita harus membuka dulu kunci yang ada pada layer, ya. Namanya adalah background tapi dikunci. Kita rubah menjadi sebuah layer dengan cara double klik, ya, pada nama layer yang bersangkutan. Oke. Namanya layer 0 dan seterusnya, terserah kita mau diberi nama apa. Lalu setelah itu baru kita drag ke lembar kerja yang tadi kita siapkan. Oke, seperti ini. Oke, ternyata lembar kerjanya lebih sempit ketimbang default dari gambar tadi. Kita perkecil ukurannya. Oke, misalkan seperti ini, kita sesuaikan dengan lebar yang ada saja. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kita akan bekerja menggunakan lembar kerja yang tadi kita siapkan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan yang namanya move tool. Kita minimize yang ini. Ini namanya move tool. Move tool ini digunakan untuk memilih dan memindahkan objek pada lembar kerja, ya, seperti ini. Tetapi perlu diingat, ya, walaupun move tool ini digunakan untuk memindahkan objek, tapi yang akan terpindah, ya, itu adalah objek yang layernya aktif. Jadi seperti di sini, ini yang aktif adalah layer 1, ya, karena kebetulan ini baru satu layer, maka otomatis dia yang terpindah. Tetapi ketika kita punya lebih dari satu gambar, maka kita harus menyeleksi layer yang ingin kita pindahkan. Contohnya seperti ini. Saya akan coba buka satu gambar lagi.
Oke, nih ini ada dua gambar. Gambar ini akan saya masukkan ke dalam lembar kerja yang sama seperti ini. Yes. Saya perkecil untuk gambar yang kedua. Oke, seperti ini. Begitu juga untuk yang layer 1 tadi, saya seleksi dulu. Kita perkecil gambarnya supaya nanti terlihat bedanya seperti apa. Oke, seperti ini. Ini sekarang sudah ada dua gambar dengan dua layer. Nah, kalau kita ingin melihat atau kita ingin memindahkan salah satu gambarnya, kita harus pastikan bahwa gambar tersebut layernya terseleksi. Nah, cara menentukannya seperti apa? Nah, di layer ini ada simbol berupa bentuk bola mata. Nah, bola mata ini dapat digunakan untuk melihat layer ini adalah gambar yang mana sih gitu. Jadi ini digunakan untuk visibility suatu objek ya. Kita coba lihat satu persatu mana yang layer 1, mana yang layer 2. Kita lihat coba layer 1 kita off kan matanya. Ternyata layer 1 adalah layer yang tulisan brand dan lain-lain. Sedangkan untuk layer 2 ini adalah layer yang berisi gambar, ada yang 7-Eleven, Google dan yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk memindahkan objek yang ada di sini ataupun untuk melakukan manipulasi apapun, kita harus aktifkan layernya terlebih dahulu. Gitu. Misalkan saya ingin memindahkan layer yang berisi gambar 7-Eleven, ya kita harus cek seperti tadi ya. Nah, ternyata layer 2, maka kita klik layer 2-nya lalu baru kita pindahkan seperti ini. Gitu. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan layernya, menyeleksi layernya, maka yang akan terpindah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Begitu juga ketika memanfaatkan tool-tool yang lainnya, kita harus menyeleksi dari layer yang ingin kita edit. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya Marquee Tool. Ya. Nah, Marquee Tool ini isinya itu tidak cuma satu, tapi ada 4. Yang pertama adalah Rectangular Marquee Tool, yang kedua Elliptical Marquee Tool, yang ketiga Single Row Marquee Tool, yang keempat adalah Single Column Marquee Tool. Nah, Marquee Tool ini digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk sesuai dengan namanya masing-masing. Rectangular berarti menyeleksi objek dengan bentuk persegi, elliptical dalam bentuk lingkaran, single row ataupun single column itu dalam bentuk seperti rectangle tapi hanya satu kolom saja. Kita akan coba satu persatu. Yang pertama, kita akan coba menggunakan rectangular Marquee Tool. Kita pilih toolnya, lalu kita arahkan pada objek yang ingin kita seleksi. Dan jangan lupa aktifkan terlebih dahulu layernya. Ya. Sekarang kita aktifkan layer 1 ya, yang berisi gambar brand. Nah, di sini kita akan menyeleksi ya. Misalkan saya akan memilih gambar yang berisi tulisan brand, kita seleksi ya. Nah, kita bisa copy paste ataupun memindahkan tulisan brand ini. Kalau kita menggunakan move tool, maka tulisan brand akan terpindahkan ke bagian yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, saya aktifkan move toolnya, kita bisa langsung pindah seperti ini. Di sini akan kosong ya. Oke. Tetapi kita pun bisa melakukan copy paste dengan cara Ctrl C dan juga Ctrl V ya. Nah, hasilnya dari pempastan ini dia akan membentuk layer baru lagi. Nah, tulisan brand ini akan muncul baru di layer yang baru juga. Di sini namanya adalah layer 3. Seperti itu. Ini untuk yang rectangle. Lalu untuk elliptical, ini juga punya fungsi yang sama seperti rectangle, cuma bentuknya lingkaran ya. Kita seleksi yang huruf G ini. Lah, untuk menyeleksi huruf G ini harus diseleksi terlebih dahulu layer yang bersangkutan. Nah, di sini layer 2. Jadi kita pilih G. Kemudian kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ya, ketika kita pindahkan maka hasilnya adalah copy paste. Nah, dia akan muncul lagi layer baru yaitu layer 4 ya. Jadi jangan sampai kita menyeleksi objek kosong
Kenapa menyeleksi objek kosong? Karena kita tidak menyesuaikan layer yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Kita akan menyeleksi huruf G ini, ya. Tetapi ternyata yang diseleksi adalah layer yang pertama, yaitu layer yang ada tulisan braille-nya. Maka ketika kita menyeleksi huruf G ini dianggap kita menyeleksi objek kosong, ya. Misalkan seperti ini. Oke, kita Ctrl C Ctrl V. Kalau ternyata ini masih ada, ya, tapi yang terseleksi itu bukan huruf G nya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, ini layer 2, layer 3 nya ini kita off dulu. Layer 5. Nah, ini ternyata layer 5. Kita nanti bisa lihat layer 5 itu isinya apa. Oke, ternyata layer 5 yang terbentuk yaitu adanya objek kecil yang berwarna sama-sama putih. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Caranya gimana? Kita aktifkan, coba Ctrl T. Nah, ini ada sedikit objek kecil yang terseleksi di sini, ya. Hanya kecil seperti ini, ya. Gitu. Jadi harus dipastikan layer itu terseleksi ketika kita akan melakukan manipulasi pada objek. Ya, kita aktifkan kembali layer-layer yang ada. Oke, ini tool yang pertama, penggunaan Marquee tool, ya, baik rectangular, elliptical, kemudian single row ataupun single column, ya. Single row dan single column sama saja, tidak saya tidak perlu mencontohkan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan lasso tool. Jadi lasso tool itu fungsinya sebenarnya sama seperti Marquee itu, cuma untuk lasso tool ini bisa digunakan untuk menyeleksi secara bebas. Contohnya ini yang pertama adalah lasso tool. Ini dapat digunakan untuk menyeleksi secara bebas. Misalkan saya arahkan untuk menyeleksi gambar tangan. Kita langsung arahkan ke sisi-sisi yang ingin kita seleksi. Tapi harus di drag modelnya, harus kita tahan mouse. Seperti ini. Kita harus menahan mouse sampai ujung dari yang kita seleksi. Nah, seperti ini. Ketika kita copy paste, could not complete the copy command because the selected area is empty. Ternyata kita menyeleksi area yang kosong. Kita coba lihat, oh ternyata yang diseleksi adalah layer 5, sedangkan gambar tangan ini ada pada layer 1, maka kita aktifkan layer 1. Oke, kita coba copy paste lagi, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini baru bisa copy paste dan copy. Seperti ini. Ini untuk lasso tool. Lalu yang selanjutnya adalah menu yang kedua dari lasso, yaitu polygon lasso tool. Ini dapat digunakan untuk menyeleksi objek secara bebas, tapi dia menghasilkan segi banyak, ya. Kita langsung saja arahkan ke gambar tangan seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik di titik tertentu, ya, tidak perlu menahan mouse seperti tadi, cukup diarahkan aja seperti garis, kemudian kita klik seperti ini. Kita menyesuaikan bentuknya seperti ini. Seperti ini, kita tidak harus menahan seperti penggunaan lasso tool tadi. Jadi penggunaan polygon lasso tool ini lebih mempermudah kita dalam menyeleksi objek ketimbang yang lasso tool. Nah, seperti ini. Ctrl C Ctrl V, lalu coba kita pindahkan seperti ini kurang lebih. Kemudian yang ketiga adalah magnetic lasso tool. Sama, kita aktifkan dulu layer satunya. Nah, ini kita arahkan saja, tapi ternyata untuk magnetic lasso tool ini tidak mendukung untuk format bit 32. Dia hanya mendukung untuk 16 dan juga 8 bit. Nah, kita coba buat file baru saja. Latihan
foto. Oke, dengan pixelnya coba kita samakan 720 kali 480, tapi untuk mode warnanya kita gunakan yang 8 bit saja. Kemudian ini coba kita buat transparent background. Oke, seperti ini. Kita drag saja yang ada di sini. Oke, seperti ini kita perkecil. Begitu juga untuk gambar yang lain. Kita coba lihat. Kita pindah ke sini. Oke. Oke, seperti ini. Ya, sekarang sudah ada dua gambar seperti ini. Yang lainnya kita minimize lagi. Oke. Nah, kita akan memanfaatkan yang namanya magnetic lasso tool. Nah, penggunaan magnetic lasso tool ini kita tinggal pertama arahkan dulu ke objeknya seperti ini. Layer berapa ini berarti? Layer 3 ya, kita seleksi layer 3. Kita arahkan ke sini di ujung jempol. Tinggal diarahkan saja seperti ini, tidak usah kita tekan mouse seperti penggunaan lasso tool tadi. Dia akan mengikuti jalur yang ada sebenarnya seperti ini. Kita tinggal diarahkan saja, tidak perlu klik seperti polygon tadi. Nah, di sini kita coba klik untuk mengakhiri dan membuat sudut baru seperti ini. Ya, seperti ini. Ikuti jalur yang ada. Aduh, ternyata salah double klik tadi, jadi lepas kembali. Oke, seperti ini. Kita Ctrl C Ctrl V. Ya, seperti ini. Pastinya akan lebih mudah ketika menggunakan magnetic lasso tool ketimbang menggunakan polygon dan juga lasso. Ini terkait penggunaan lasso tool. Yang selanjutnya adalah magic wand tool dan juga quick selection tool. Ini masih sama-sama digunakan untuk menyeleksi objek. Kalau untuk magic wand tool ini digunakan untuk menyeleksi objek yang memiliki warna yang sama ataupun warna yang mirip. Contohnya seperti ini. Saya aktifkan magic wand tool, kemudian di sini saya memilih warna yang memiliki warna orange. Kita aktifkan dulu layer 3 ya di sini. Nah, ini semuanya yang memiliki warna orange seperti ini akan terseleksi. Oke. Hanya yang memiliki warna oranye. Kita copy paste coba seperti ini. Atau misalkan yang sama-sama memiliki warna hijau, tekan layer 3. Nah, ini yang sama-sama memiliki warna hijau, ini akan terseleksi. Kita coba copy paste. Nah, ini yang sama-sama memiliki warna hijau. Itu untuk magic wand tool. Yang kedua adalah quick selection tool ya, ini untuk menyeleksi objek secara cepat, misalkan seperti ini ya. Kita seleksi dari jempol sini ke sini ke bawah. Nah, ini akan lebih cepat untuk menyeleksi ya. Tapi terkadang kita juga harus mengaturnya ya, karena kadang terlalu melebihi dari seleksi ya. Kita harus mengatur di sini besar kecilnya quick selection tool ini.
Setelah seperti ini kita coba copy paste. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian setelah tool ini kita lanjut ke tool yang berikutnya, yaitu ada crop tool ya. Crop tool itu untuk menyeleksi objek kemudian membuang area di luar yang terseleksi, itu crop tool ya. Jadi crop tool itu nanti ada crop tool, perspective crop tool, slice tool, dan juga slice select tool. Crop tool digunakan untuk memotong area tertentu yang kita seleksi. Misalkan kita ingin memotong bagian tertentu dari gambar globe ini, bola dunia ya, kita tinggal seleksi kemudian kita enter, maka hanya bagian ini saja yang tersisa, di luar yang terseleksi dia akan dihilangkan. Oke. Sedangkan untuk perspektif crop tool itu sama saja seperti crop tool, hanya bagian yang terseleksi, cuma model seleksinya yang berbeda. Misalkan seperti ini. Nah, perspektifnya mau seperti apa? Misalkan hanya ini saja, seperti ini. Kita aktifkan layernya. Oke, seperti ini kita enter. Nah, perspektifnya yang terseleksi yang akan tersisa, di luar itu akan hilang. Oke. Kemudian ada slice tool dan slice select tool. Ini untuk memotong bagian-bagian dari objek menjadi beberapa bagian yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Ini saya potong jadi dua seperti ini. Saya perlebar. Kemudian ini juga. Oke. Lalu untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan menu file, save for web. Oke, agak lama untuk menunggu save for web. Kita tunggu beberapa saat. Nanti bagian-bagian yang terseleksi itu akan dipotong-potong secara langsung oleh aplikasi Photoshop. Oke, seperti ini. Kita langsung saja klik tombol save di sini. Kemudian namanya misalkan kita taruh desktop aja, latihan editing foto.gif. Formatnya saya hanya menggunakan image saja, karena sebenarnya bisa juga HTML dan juga image ya. Untuk membukanya kita bisa menggunakan browser, tapi saya hanya pilih yang hanya gambar. Oke, kita tekan tombol save di sini. Oke, kita lihat di desktop namanya adalah image di sini. Nah, ini gambarnya akan terpotong-potong seperti ini. Nah, ini salah satu bagiannya. Ini bagian yang lain tadi ya. Ini dua bagian yang lain tadi. Walaupun ada bagian ini karena tadi lumayan banyak layer yang tersedia. Oke, itu terkait dengan crop tool. Oke, mungkin untuk saat ini cukup sampai dengan crop tool terlebih dahulu. Untuk tool-tool yang lainnya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.